Itu bukan kewenangan kami, itu bukan kewenangan kami, itu kewenangan pusat. Lalu yang persoalan di lapangan, saya cuma ingin menunjukkan, tidak perlu meratapi, tidak perlu ribut ini kewenangan siapa. Lakukan saja apa yang bisa dilakukan. Akses yang begitu mudah ke satu titik wisata, itu cenderung memang ramai, tapi secara tidak langsung justru menimbulkan permasalahan di sisi lingkungannya. Lahan eks tambang itu bisa kok kita gunakan untuk kepentingan ekonomi. Akhirnya anak-anak muda yang tadi mengatakan, oh saya akan bekerja di tambang. Sekarang enggak. Saya lebih suka beternak kambing. Kenapa? Jualnya mahal Pak. Saya diajari orang tua saya dulu, belajar di waktu kecil itu ibarat memahat di atas batu. Tapi kalau sudah besar diajari lagi, itu ibarat mengukir di atas pasir. Halo, kembali lagi di VVIP, Very Valuable Insights and Perspective. Hari ini agak spesial karena saya keluar dari Jakarta, saya main-main ke Kalimantan Timur. Jadi memang belakangan atau beberapa tahun terakhir kita sering sekali melihat pemberitaan tentang Kalimantan Timur karena kehadiran IKN di sini. Tapi sebetulnya selain IKN, Kalimantan Timur ini ternyata punya potensi wisata yang luar biasa. Kemudian sektor pertambangan juga sangat besar di sini dan masih banyak hal-hal lain yang menarik untuk kita cari tahu di VVIP kali ini. Dan hari ini tamu VVIP kita adalah PJ Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Akmal Malik. Halo Pak Akmal. Halo, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih sudah mau jadi tamu di VVIP. Terima kasih kembali. Kayaknya makin sibuk ya? Ya relatif sibuk. Pasti sibuk ya Pak, pasti Ya. banyak cerita menarik juga ya mengelola provinsi dengan segala potensi yang ada. Apalagi terakhir beberapa tahun ini kan di berita selalu ada Kalimantan Timur gitu ya karena adanya IKN. Pak Akmal, sebelum kita bicara yang lain-lain, saya ingin tahu dulu nih sebetulnya. Apa sih potensi yang ada di Kalimantan Timur ini selain IKN? Saya dengar kan ada beberapa pulau ya, indah banget. Udah nggak kalah sama Maldives katanya. Ada Derawan ya, kalau tidak salah. Maratua juga. Kaniungan. Oh, masih banyak? Masih banyak. Oke. Seperti apa sih potensi wisata yang ada di Kalimantan Timur? Kalimantan Timur itu dari sisi strategis ya, posisi ya dia sangat strategis sekali. Dia berada di alur Alki 2, ya, alur laut, ya, jalur laut 2, dan di depannya Selat Makassar, selat yang nomor 2 tersibuk kayaknya di Indonesia, yang juga di tengah-tengah selat ada pulau-pulau yang masih original. Nah di samping itu dia arah ke utara, dia punya berbatasan dengan Pasifik. Ya, hampir Pasifik itu kita punya jajaran kepulauan Maratua, ya, sangat indah sekali. Bahkan salah satu pulau namanya Pulau Kakaban, itu pulau yang memiliki danau air tawar. Hanya ada 2 atau 3 di dunia, ya, dengan spesies laut yang unik. Bukan itu saja, kita juga punya banyak spot-spot diving yang luar biasa, ya, yang sampai hari ini belum tergali dengan bagus. Karena memang permasalahan kita adalah infrastruktur yang masih belum optimal. Saya contohkan, kalau mau berwisata ke Maratua, kita yang cepat itu melalui bandara Balikpapan, Samarinda, menggunakan pesawat yang masih perintis. Ya. Belum ada penerbangan reguler, kita lagi rintis ini sekarang. Nah, kalau yang biasa kita menggunakan speed dengan gelombangnya yang luar biasa. Jadi agak menantang juga mau ke sana. Menantang juga, iya. Jadi di samping itu kita juga kekayaan fauna yang bagus. Kita punya juga sesungguhnya orangutan, ya. Cuma memang persoalannya adalah orangutan kita tuh agak tersisih karena persoalan agresifnya sektor pertambangan. Jadi memang Kaltim itu punya potensi 60% potensi tambang batu bara itu ada di Kaltim. Potensi Indonesia ya, di Kaltim. Nah itu kenapa investasi yang terbesar di Kaltim itu adalah sektor pertambangan mining, batu bara. Nah ini juga akhirnya secara tidak langsung juga menggerus
potensi-potensi pariwisata kita. Kita punya juga seperti halnya Kalimantan Tengah, dia punya Tanjung Puting, menonton monyet ekor panjang, hidung panjang itu kan. Dan kita juga punya, cuma sayangnya sekali lagi dia tergerus oleh kegiatan-kegiatan pertambangan yang baik yang legal ataupun yang ilegal. Nah ini tantangan terbesar bagi Kalimantan Timur. Kami juga punya potensi laut yang cukup bagus di Balikpapan, di Bontang, tapi sekali lagi gesekan antara sektor pertambangan dengan pariwisata ini menjadi hal yang kita harus antisipasi lebih optimal ke depan. Ya, saya belum pernah ke tempat yang Bapak sebut tadi, tapi saya lihat di foto saja udah cakep banget gitu ya Pak. Ya, sangat. Nah, tadi tantangan terbesarnya kan di infrastruktur. Ya. Jadi kalau misalnya infrastrukturnya atau accessibility-nya itu tidak mudah bagi wisatawan, ya susah juga gitu ya. Enggak juga. Justru sesungguhnya infrastruktur yang relatif tanda kutip ya agak sulit ke Maratua itu justru memprotek Maratua. Kebiasaan pariwisata kita itu yang masif, itu cenderung membawa banyak sampah. Karena yang datang adalah pariwisata, maaf ya, kelas backpacker, yang kelas-kelas menengah, yang belum sadar dengan lingkungan. Hanya hadir bawa keluarga, bawa nasi, banyak ke sana, bawa bungkus kemudian ditinggal sampahnya. Bagi saya ada bagusnya juga itu sekarang ya terproteksi karena kesulitan akses. Nah, tetapi sekali lagi kita nggak bisa menjual mahal. Ya, karena infrastruktur itu sulit sehingga kita perlu meng-create transportasi yang betul-betul hadir adalah pariwisata yang betul menghasilkan uang yang besar bagi daerah. Kita tahulah seperti Maldives. Ya. Artinya kita ingin menghadirkan wisata-wisata yang eksklusif, wisata-wisata yang premium, berkualitas. Berkualitas. Gitu ya. Jadi ada persoalan wisata. Ini hampir terjadi di banyak Indonesia ya. Akses yang begitu mudah ke suatu titik wisata itu cenderung memang ramai, tapi secara tidak langsung justru menimbulkan permasalahan di sisi lingkungannya. Karena masyarakat kita belum well educated di dalam persoalan lingkungan. Nah, saya bersyukur satu sisi Maratua masih terprotek oleh wisata masif, ya. Walaupun sesungguhnya ada juga wisata yang datang dari Kalimantan Tengah, Utara, ya, yang masuk ke Maratua, sesungguhnya yang tidak bisa kami prediksi. Nah, itu kenapa kemarin kita menyarankan agar salah satu pulau yang ada di Maratua itu namanya Kakaban itu, yang saya katakan tadi pulau yang sangat langka ya, di dunia itu. Sekarang dia punya spesies ubur-ubur yang tidak menyengat, dan itu hanya di Kakaban adanya. Nah, kemarin cuma ubur-ubur ini sangat sensitif. Apabila yang datang kemudian mandi menggunakan krim atau menggunakan sunrise, itu membuat ubur-uburnya lari. Nah, sekarang informasi terakhir kita lagi riset sekarang bersama teman-teman dari Unmul, memang terjadi ubur-uburnya lari semua. Ini lagi kita cari nih, kita riset sekarang kenapa kok ubur-uburnya lari, menghilang. Padahal itu keunggulan kita loh. Gitu. Nah, saya ingin sampaikan akses yang begitu mudah juga ke spot-spot pariwisata kita yang bagus itu juga perlu dikhawatirkan akan mengganggu premiumannya, ya, akan mengganggu nilainya. Sehingga nanti akhirnya kita khawatir wisata-wisata premium itu akan menjadi wisata yang murah meriah dan unavailable. Ya, Pak Akmal berarti selangkah lebih maju nih karena quality tourism itu yang memang arah dunia ke depan itu ke sana gitu ya. Jadi bukan lagi berapa juta atau berapa ratus ribu wisatawan yang masuk, tapi kualitas dari wisatawan itu sendiri. Iya. Saya ingin meng-compare beberapa daerah, saya nggak sebut nama daerah lah, nggak enak. Ada daerah yang sangat masif mendatangkan wisatawan, tapi wisatawan backpacker, wisatawan yang cuma, maaf ya, bawa uang pas-pasan. Yang terjadi adalah kerusakan sosial, kerusakan lingkungan. Kenapa kita tidak menyaring wisatawan yang maaf ya premium? Kita bisa menentukan mau jadi apa destinasi wisata kita. Itu kenapa saya katakan untuk Maratua, kita ingin Maratua itu menjadi wisata premium. Kita ingin Kakaban menjadi wisata premium. Ada satu contoh, satu lagi pulau nama Derawan. Derawan itu relatif lebih dekat dari Tanjung Batu, Berau. Artinya dengan speednya tidak terlalu jauh. Dan sekarang pembangunan sangat masif di sana. Apa yang terjadi? Environment-nya rusak.
semua membangun. Akhirnya kita tidak bisa menilai keindahan di situ. Yang ada adalah pariwisata sangat masif. Memang orang akan terpana-pana dengan pemandangannya, tapi lama-lama venue-nya akan habis. Lama-lama tidak ada lagi kenyamanan, tidak ada lagi hospitality, yang ada hanyalah industri. Nah itu kenapa pariwisata di tempat-tempat tertentu, saya katakan kita perlu memprotek. Perlu memprotek. Oke, kita ingin pariwisata kita dikenal, tapi sekali lagi kita jaga dan kita atur sedemikian rupa sehingga pariwisata itu, tidak murahan. Ya, tidak murahan. Itu yang kita mau dorong ke depan. Kita melihat banyak sekali kapitalisasi objek-objek pariwisata dan ujung-ujungnya lingkungannya rusak. Jadi tantangannya apa Pak untuk menuju ke quality kesadaran tourism masyarakat. itu? Sangat penting masyarakat di spot-spot tertentu itu diberikan kesadaran. Anda punya barang yang bernilai loh. Saya contoh, ketika Anda punya diamond, jangan disamarkan batu akik. Sama-sama indah. Diamond Anda lebih berharga loh. Jadi Anda jangan jual murah. Oke, siapa yang ingin nawar silahkan datang. Kalau tidak silahkan beli batu akik. Artinya ada wisata-wisata lain yang bisa didatangkan oleh mereka yang ingin yang murah meriah. Tapi kita juga harus siap hadirkan wisata-wisata premium kita yang tidak semua orang bisa masuk ke dalam. Tapi masyarakat lokal juga dilibatkan. Itu yang kita akan edukasi. Diedukasi. Edukasi. Kita lagi mencoba membuat program dibantu oleh Sisal juga, dibantu oleh Kementerian Pariwisata untuk membuat wisata premium di Maratua. Sehingga kita tidak kasih izin semua resort masuk ke sana. Oke, investor harus diseleksi juga ya? Harus, tidak bisa semua investor. Karena kalau semua orang punya uang, ingin masuk sana, nanti kejadian seperti di Derawan lagi. Derawan tuh sekarang penuh pulaunya tuh, nggak ada tutupan lagi. Penuh sekali. Semua bibir pantai penuh oleh jembatan-jembatan ke villa masing-masing. Menurut saya mengurangi keindahan, mengurangi eksotismenya. Kita belajarlah dari Maldives. Betapa mereka memprotekkan dengan sangat bagus. Kalau kita kan atas nama hak, ini punya kami, dan sebagainya, semua orang bisa masuk. Yes, okay. Tetapi finally, Anda merusak sendiri justru ekosistem yang seharusnya bisa dijual mahal, tetapi karena Anda terlalu murah, akhirnya jadi murahan. Ini yang banyak terjadi di destinasi wisata kita di Indonesia. Hanya mengharapkan kedatangan, parameternya adalah ramenya wisata datang. Betul. Halo, bukan ramenya yang penting, tapi adalah berapa mereka bawa uang yang banyak. Itu penting, bukan ramenya. Bagi saya, pariwisata masif seperti ini sudah harus mulai dikaji ulang kembali. Membuat parameter hanya kedatangan berapa jumlah pariwisata mancanegara, pariwisata nasional, internasional, tanpa melihat multiplier impact-nya terhadap ekonomi masyarakat, gak ada gunanya. Itu sudah old school gitu ya kira-kira ya Pak? Jadi arahnya memang harus ke sana. Ada pariwisata yang murah, maaf ya. Kita punya di sini contoh Pantai Mangga, ya. Monggo silakan. Ada yang kelasnya murah meriah, ada kelasnya middle, ada kelasnya premium. Kita harus buat regulasi yang jelas. Anda bukan kelas Anda di sini loh. Kenapa? Anda akan kuat, maaf ya. Kita memproteksi orang di sini yang hadir adalah orang-orang yang betul-betul qualified. Memang kesannya akan melanggar HAM. Tetapi saya katakan, disitulah kebijakan pemerintah perlu. Disitulah masyarakat perlu kita sadarkan bahwasanya apa yang mereka miliki itu sangat valuable banget. Sangat bernilai banget. Jangan jual murah. Yang jual murah, silakan tempat lain. Ada tempat yang jual murah. Gitu. Kira-kira. Selain pariwisata, ya sektor tambang ini juga potensinya kan luar biasa memang ya. Tadi Bapak katakan 60% deposit batubara Indonesia itu ada di Kaltim. Bagaimana menjaga keseimbangan pertambangan ini tidak merusak lingkungan, tidak merusak pariwisata yang ada? Begini, kita memandang mining, baik minyak, batu bara, silika, itu adalah anugerah Tuhan yang memiliki nilai ekonomi yang baik. Itu kenapa pemerintah berusaha menghadirkan pelaku-pelaku ekonomi yang betul-betul bisa menggarap potensi sumber daya mining dengan baik tanpa merusak lingkungan. Siapa itu? Regulasinya sudah ada, ya. Pemerintah pusat sudah mengatur demikian rupa, ya. Hanya sekali lagi nih, kita juga harus memahami ada masyarakat yang ada di sekitar itu juga kadang-kadang merasa di tempat saya kan juga ada mining walaupun skala kecil, ya.
Akhirnya mereka nambang sendiri juga. Ya. Dan itu di Kaltim banyak sekali. Bahkan ada satu perusahaan memiliki izin usaha pertambangan. Saking luasnya, dia tidak bisa mengontrol. Akhirnya apa yang terjadi? Wilayah yang tadi diberikan izin kepada mereka, diambilin, dicolong-colongin lah tengah malam oleh oknum-oknum tertentu. Akhirnya tidak ada lagi tata kelola mining yang ekologi. Ya. Kalau perusahaan terbesar kan jelas, habis dia menambang, dia punya aturan sendiri. Ya. Yang bahaya kan yang ilegal-ilegal ini. Yang liar ini ya? Yang liar ini, yang mohon maaf tidak bisa dikontrol. Nah, catatan dari Jatam, Jaringan Advokasi Tambang, ke laporan ke saya kemarin itu, di Kaltim itu ada kurang lebih 168 spot, ya, 168. Ada 111 di Kutai Kartanegara, ada 26 di Kutai Barat, ada 2 di PPU, ada 10 di Pasir. Nah, ini adalah bentuk-bentuk tambang yang tidak memiliki izin. Saya mau tanya, siapa yang disalahkan? Ya pasti saya salahkan adalah yang punya lahan. Anda diberikan izin oleh negara untuk menggarap lahan Anda terlalu 3.000 atau sekian ribu. Tapi kemudian kok lahan Anda digarap semua orang? Katanya kami nggak tahu Pak. Ya gitu ya. Ya artinya Anda juga harus dipanis dong gitu. Ya ada seperti itu. Bahkan kemarin saya menerima informasi ada korban ke-51 yang meninggal akibat tambang batu bara yang ditinggalkan begitu saja, kemudian digenangi air, ya, kemudian anak-anak mandi di sana meninggal. Terakhir kemarin bulan kemarin 2 orang. Saya langsung sidak, ternyata itu adalah lokasi di mana lokasi kawasan salah satu pemilik IUP. Saya panggil pemilik IUP-nya, saya tidak mau tahu dalam waktu 15 hari Anda timbunin. Tapi katanya, tapi bukan kami yang ngali Pak. Ya tapi kan you are responsible itu. This belong to you. Governance allow you to melakukan eksplorasi terhadap mining itu. Anda tanggung jawab dong. Kalau tidak Anda saya kadukan. Sehingga kemarin mereka akhirnya menutup. Nah, tapi kan saya tidak bisa selalu begitu. Karena kapasitas saya juga terbatas. Karena kewenangan pengawasan itu bukan dari saya, tapi ada di pemerintah pusat. Nah, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemilik IUP, dan pemerintah daerah itu menjadi sebuah keniscayaan. Agar kita bisa mengantisipasi ada perilaku-perilaku ilegal itu. Tadi pagi, ya, saya juga datang ke lokasi eks tambang ilegal. Saya sekarang lagi hobi-hobinya membuat piloting. Bahwasanya eks tambang yang sudah ditinggal oleh orang yang tidak bertanggung jawab itu bisa terkelola. Saya mengambil sekarang piloting di daerah Semboja ini, 19 hektar. Itu punyanya salah satu yayasan sekolah yang ada di sana. Dia tidak tahu lokasi ditambang. Kenapa? Dilakukan di tengah malam hari ketika orang tidak ada. Jadi memang sembunyi-sembunyi. Dan ditinggal begitu aja? Dan ditinggal begitu saja. Akhirnya sekarang kita timbun. Saya gerakkan alat-alat saya sana, PU saya gerakkan, ratakan. Sekarang saya tanam jeruk. Saya tanam jeruk. Banyak orang bilang, kok Pak PJ bodoh sekali. Orang ngambil tambangnya, kok Pak PJ yang dapat sisanya? Saya bilang, ini bukan persoalan bodoh atau tidak bodoh. Kita bertanggung jawab loh terhadap eks tambang ini. Pertanyaannya siapa yang akan menutup ini kembali? Semua lari semua, nggak ada tanggung jawab. Ya saya pemerintah, saya lakukan itu. Minimal saya menghindari jangan sampai ada anak-anak kami yang nanti meninggal lagi di sini. Nah saya gandenglah sekolah-sekolah. Ini sekali gandeng sekolah nih. Nah tadi pagi ada kurang lebih 300 orang siswa. Kita tanam jeruk, ya kita tanami juga kemiri Sunan, kita tanami juga pohon pahit. Ya. Jadi saya bilang mungkin kecil, tetapi minimal kita sudah berbuat. Daripada kita ribut terus, itu bukan kewenangan kami, itu kewenangan pusat. Lalu yang persoalan di lapangan selalu ada. Nah, saya mencoba melakukan itu. Just do it what you can do. Ya lakukan saja apa yang bisa dilakukan. Bagi saya bukan aparat penegak hukum. Ketika ada terjadi itu harusnya kan yang punya lahan melapor kepada penegak hukum. This not my authority. Ya, bagi saya ya ke depan kita harus bersama-sama lah. Pemerintah daerah itu bukan aparat penegak hukum. Kalau terjadi tambang ilegal itu udah ranah penegakan hukum. Silakan bicara dengan aparat penegak hukum. Tetapi apakah saya kemudian akan melempar seperti itu? Enggak, saya nggak mau melempar itu. Saya masih bisa berbuat kok. Apa yang saya lakukan?
Saya berkolaborasi dengan pasukan saya, anak-anak sekolah. Ayo anak-anak sekolah kita belajar yuk. Anda menanam pohon. Pak PJ, itu nggak bisa Pak, airnya sudah pH-nya rendah. Oke, kita treatment. Saya cuma butuh 2 bulan. Dari pH 3, sekarang pH-nya sudah 6. Artinya anak-anak sudah bisa mandi di sana. Nanti bisa dilihat video-videonya, tadi anak-anak hadir di situ kan. Saya hadir di sana. Saya bahagia aja, ternyata kita bisa melakukan sesuatu loh. Tanpa harus ribut, menyalahkan siapapun. Nah, saya berharap contoh kecil yang sudah kita lakukan ini, itu bisa menjadi contoh bagi orang-orang lainnya dari Kalimantan Timur. Karena saya cuma bagian kecil dari pemerintahan. Saya hanya bagian kecil dari Kalimantan Timur. Saya cuma ingin menunjukkan, tidak perlu meratapi. Tidak perlu ribut ini kewenangan siapa. Lakukan saja apa yang bisa dilakukan. Dan yang bisa dilakukan adalah menanam. Apakah ekstambang tidak bisa tanam? Bisa, sudah buktikan. Itu 19 hektar, yang 4 hektar saya tanamin odot. Tahu odot nggak? Odot itu adalah makanan yang paling enak buat sapi dan kambing. Dan tumbuh dengan bagus. Kemudian saya kasih sekolahnya kemarin sapi 10 ekor. Sekarang anak sekolah kerjanya nyabit odot. Ngasih makan. Bahagianya saya melihat mereka. Ternyata apa? Lahan ekstambang itu bisa kok kita gunakan untuk kepentingan ekonomi. Dan hal konkret lainnya yang Bapak buat itu yang saya baca itu greenhouse gitu ya. Banyak dibangun itu juga bagian. Melibatkan anak-anak sekolah juga. Iya. Saya jujur satu sisi Kaltim itu tidak memiliki, mohon maaf sekali lagi saya katakan, budaya agraris yang masif. Kenapa? Sejarahnya dimiliki potensi tambang. Ya, ini daerah yang kaya dengan mining, kaya dengan hutan dulu, hutan. Jadi secara umum kulturnya tidak banyak, ada tapi sedikit. Ya, sehingga kita mencoba sesungguhnya bisa nggak kita dengan pola sedikit itu seharusnya kita tidak mengharapkan ada sebuah ruangan yang luas untuk berkebun, tidak perlu. Caranya seperti apa? Manfaatkan saja ruang-ruang kecil yang Anda miliki. Sekolah punya tanah 1000. Oke, 1000 itu udah luas loh. Kita tanamin greenhouse. Kita buat greenhouse, ya. Kemudian kita tanamin sayur. Bayangkan nanam kangkung hanya butuh 17 hari kangkungnya sudah bisa panen. Kita tanam bayam hanya butuh 26 hari panen. Dan itu tidak butuh tanah yang subur. Kita hanya butuh bikin greenhouse dan kemudian kita kasih air, kita kasih gizi. Begitu juga kita bisa nanam melon, ya. Melon juga tidak rasa air hujan, karena rata-rata kan orang bertani kan cuma dikasih gizi, nutrisi cuma air hujan saja. Sehingga jangan salahkan melonnya juga rasa air hujan. Kalau kita guna greenhouse, kita kasih nutrisi yang bagus dan melonnya grade manisnya sampai 16. Saya sudah buktikan itu. Artinya kita bisa lakukan itu. Dan pada akhirnya masyarakat yang mendapatkan benefitnya itu ya. Masyarakat ada benefitnya. Kemarin saya laksanakan menanam bersama anak-anak yatim, LKSA. Ada kurang lebih 100 orang anak LKSA di lokasi di Karangjoan, punya teman saya. Kemudian kita sewa lokasinya, saya minta anak-anak yatim yang nanam semua. Cuma 1 bulan setelahnya kita panen lagi, anak yatim juga yang panen. Saya undanglah semua pejabat, wali kota. Mereka nggak tahu siapa nanam nih Pak PJ. Itu adalah produksi anak-anak yatim yang menanam itu. Artinya apa? Kita bisa memanfaatkan semua potensi yang ada. Nah pertanyaannya, kita mau nggak melakukannya? Itu saja. Kita fokus saja ke situ. Pak Akmal, apa yang Pak Akmal kerjakan ini kan bagus ya. Tapi Pak Akmal khawatir tidak bahwa setelah selesai menjabat, apakah hal-hal bagus ini akan diteruskan apa enggak gitu? Kita akan punya durasi yang pendek ya. Hanya setahun doang ya. Setahun. Nah, sebagai birokrasi, sebagai Dirjen Oda, adalah kewajiban saya itu menunjukkan bagaimana cara menggalang masyarakat, bagaimana cara membangun potensi. Persoalan apakah dilanjutkan tidak terserah pada mereka itu, karena mereka punya janji sama masyarakat mereka masing-masing. Saya kan appointee, saya tidak elected, Tapi minimal masyarakat akan melihat, oh Pak PJ ternyata mampu melakukan ini dulu. Bagi saya ini adalah proses edukasi. Ya, tidak perlu berharap banyak, walaupun sedikit. Berbagi aja ilmu kepada banyak orang. Saya kebetulan punya ilmu cuma situ. Sekarang saya lagi dorong anak-anak muda beternak kambing sama sapi. Tapi dengan catatan, kamu tanamin dulu lahan-lahan ini dengan makan ternak ya. Kunci beternak itu kuncinya adalah nanam pakannya dulu. Jangan beternak dulu, tanam pakannya dulu. Nah nanti setelah kamu siapkan pakannya, kamu silakan beternak. Sehingga pakan sudah tersedia. Kalau kamu beternak membeli pakan, kamu masih rugi.
Terus rugi. Ya, saya bukan background pertanian tapi saya belajar. Gitu. Lanjut juga setelah kamu beternak, nanti kotoran ternakmu bisa digunakan untuk menanam yang lain. Nggak usah masif. Kecil-kecil saja dulu, 1.000 meter persegi, 2.000 meter persegi, naikkan jadi 1 hektar, naikkan jadi 2 hektar. Ini kan proses. Yang penting itu adalah Anda enjoy nggak dengan proses yang Anda lakukan. Yang penting adalah membuat mereka berbahagia menanam. Yang penting adalah membuat mereka senang menanam pohon, sanam untuk greenhouse. Itu dulu pertama. Even small thing. Ya. Buat apa besar kemudian gagal dan kemudian dia patah hati. Ya, lebih baik kita mulai dari hal yang kecil, cukup 500 persegi dulu, meter persegi, atau 1.000 meter persegi, tapi sukses. Sehingga berikutnya kita akan kasih tambah berikutnya. Nah, bagi saya seorang pemimpin itu harus memberikan contoh-contoh seperti itu. Jangan maunya karena uangnya banyak, kemudian ingin besar dan gagal. Kasihan, sesungguhnya Anda membuat orang patah hati. Ya, mulai saja yang kecil dulu. Ya, itu. Dan saya lihat Bapak banyak melibatkan anak-anak Ya, sekolah, anak sekolah, pelajar. ya. Why Pak? Kenapa? Saya percaya bahwasanya solusi terbaik menyelesaikan permasalahan bangsa itu adalah melalui pendidikan. Karena saya kebetulan Muslim, saya diajari orang tua saya dulu, belajar di waktu kecil itu ibarat memahat di atas batu. Tapi kalau sudah besar diajari lagi, itu ibarat mengukir di atas pasir. Itu kenapa anak-anak sekolah itu harus kita ajari agar di dalam kepalanya muncul image, ya saya bisa, I can do it. Daripada menggerakkan, maaf ya, anak-anak muda ya sudah postgraduate, mereka nggak bakal mau. Anak-anak seneng dong Pak? Sangat happy, ya, sangat happy. Saya contohkan tadi nih, tadi pagi saya akan ke sana, anak-anak SMK utama itu. Bayangkan dulu mereka jurusannya otomotif ya. Jurusan pertanian itu cuma 4 orang. Kemudian kata kepala sekolahnya, Pak, sekarang pindah jurusan semua Pak. Kemana? Ke pertanian. Kenapa pindah jurusan? Mereka happy Pak, ternyata bisa tumbuh gitu loh. Artinya ada rasa enjoy di diri mereka. Saya itu cuma contoh kecil aja, anak jurusan otomotif yang tadinya otomatik ya, pindah ke jurusan pertanian. Kenapa? Setelah Pak PJ bantu mereka sapi 5 ekor, mereka kerja setiap hari Pak nyabit dan kasih makan sapi. Itu kebahagiaan yang luar biasa loh bagi mereka. Bagi saya mungkin kecil, tetapi saya bisa memberikan kebahagiaan kepada anak-anak itu. Dan saya berharap ke depan ini bisa menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lain yang ada di Indonesia. Udahlah, jangan sibuk ngurusin bos saja terus. Ya. Nanti anak-anak kangen loh sama Pak Akmal. Insya Allah, saya bilang saya selalu hadir. Saya jujur lagi mencoba hal-hal kecil saja, ngajak anak-anak sekolah, ngajaknya anak-anak yatim, bertanam. Sekarang saya lagi challenge nih, anak-anak LKSA kemarin 100 orang kan. Saya kasih masing-masing pot 1 orang, saya kasih cabai. Saya bikin grup. Nah, sekarang diposting setiap seminggu. Sudah sebesar berapa apa cabainya. Nanti yang paling besar, yang paling banyak buah cabainya, saya kasih uang 1 juta. Bukan uangnya, tapi proses dia mencintai bertanam itu. Nah, ini yang kadang-kadang lupa diajari oleh banyak sekolah. Banyak kan kita sekolah-sekolah pertanian tapi nggak bisa bertani. Karena diajari teori-teori aja. Nah, ini kita bilang, kemarin saya kasih 1 orang 1 pot sama bibit cabai 1. Nah, sekarang staf saya bilang, teman-teman yang di yayasan bilang, Pak PJ, ini Pak, alhamdulillah dari 100 orang ada 25 orang Pak memposting setiap hari. Artinya masih ada lah 25% yang care. Yang 75% nggak usah dipikirkan. Karena tidak semua orang punya passion yang sama. Minimal yang 25 ini kita godok terus. Kita kasih motivasi, gimana caranya, kalau ada hama, apa yang harus disemprot, pakai WA group aja. Nah, itu yang dilakukan oleh anak sekarang. Tapi bagi saya kecil, tapi bikin saya bahagia. Pak Akmal, kita bicara sedikit tentang IKN gitu ya, yang membuat Kalimantan Timur ini mendapat perhatian yang sangat besar beberapa tahun terakhir. Seperti apa sih dampak yang mungkin dirasakan baik secara ekonomi ataupun sosial oleh masyarakat yang ada di Kalimantan Timur dengan adanya IKN ini? Gini, saya sudah katakan di awal tadi, Kaltim ini potensi terbesarnya di mining. Ya, mining. Rata-rata kalau ditanya 10 dari anak muda, setelah anak selesai sekolah mau jadi apa? Jadi karyawan batu bara. Bekerja di perusahaan batu bara. Itu cita-cita mereka. Nah, sekarang IKN masuk. Ya, membangun infrastruktur. Nah, alhamdulillah terbuka peluang. Minimal orang butuh makan, karyawan-karyawan butuh transportasi,
Sehingga akhirnya terbuka peluang sekarang orang butuh transportasi dari Balikpapan ke IKN. Saya berharap dengan ada IKN itu ada transformasi dari sektor tambang ke sektor jasa. Orang butuh hiburan, orang butuh makan, orang butuh kendaraan. Ini kan sektor jasa ini. Akhirnya anak-anak muda yang tadi mengatakan, oh saya akan bekerja di tambang. Sekarang enggak. Saya lebih suka beternak kambing. Kenapa? Jualnya mahal Pak ke IKN. Pak, saya buka perusahaan rental, Pak. Kenapa? Banyak orang butuh mobil. Pak, saya buka perusahaan ini, Pak. Kenapa? Ini dibutuhkan orang. Artinya ada transformasi jasa ke jasa dari sektor pertambangan yang selama ini diidolakan oleh anak-anak di sini. Nah, saya berharap IKN akan membantu men-trigger transformasi lapangan pekerjaan yang selama ini mining minded ke entertain and services minded. Sehingga inovasi juga bisa jalan ya Pak di situ ya. Karena IKN membutuhkan orang-orang yang berinovasi. Karena IKN ini adalah kota smart forest city. Membutuhkan orang-orang yang smart ke depan. Bukan orang yang orientasi cuma menggali tambang saja. Nah, ini butuh proses. Nah, saya sih berharap sekolah-sekolah yang ada di sini ya di Kaltim ini membukalah ruang vokasi. Ya, pendidikan vokasi yang menghadirkan entrepreneur yang jago menyiapkan transportasi jasa ke IKN, membuat catering sebagainya dan sebagainya. Artinya anak-anak muda yang notabene 54% generasi muda Kaltim itu adalah generasi Z dan milenial. Ya, mereka nanti tidak lagi terfokus ingin bekerja di pertambangan, tapi sudah mulai bekerja ke sektor-sektor jasa dan entrepreneur. Baik. Pak Akmal, terakhir saya ingin sedikit berbicara tentang birokrasi. Karena Pak Akmal ini adalah birokrat yang sangat berpengalaman. Sudah berapa tahun Pak pengalamannya? 32 tahun sih. 32 tahun. Tapi sebelumnya cerita dulu deh. Bapak kan aslinya Sumatera Barat ya? Saya udah saya memulai karir saya itu dari jabatan paling rendah. Apa itu Pak? Eselon 5B. Wah. Sekarang nggak ada lagi ya. Eselon itu kasupsi yang ada di kantor kecamat. Ya. Kemudian kepala seksi, kemudian sempat menjadi PJS kepala desa 2 tahun, 2 periode. Kemudian sekolah. Jadi memang saya mungkin sedikit di antara birokrat yang ada yang sekarang sudah pangkat saya sudah 4E loh. Nggak ada lagi di atas ini pangkat saya. Ya sudah 4E. Salon saya sudah 1A. Nggak ada lagi di atas ini. Ya nggak ada lagi. Jadi saya tuh mencoba berproses. Saya orang yang percaya dengan proses. Birokrasi itu adalah proses. Ya. Kita birokrasi itu adalah tools negara. Kita adalah petugas negara. Tugas kita, negara tugasnya apa? Membuat masyarakat bahagia, membuat masyarakat sejahtera. Jadi saya hadir dan semua pegawai hadir untuk membuat rakyat bahagia dan sejahtera. Betul kata Pak Prabowo. Ya, sekarang ada kecenderungan ASN itu. Ya, itu juga nggak bisa kita lepaskan dari sistem ketatanegaraan kita. Kita negara kesatuan. Negara kesatuan itu penanggung jawab terakhir dari presiden. Presiden kemudian memerintahkan para menteri-menterinya untuk menyusun pedoman namanya NSPK, norma standar prosedur kriteria, dalam bentuk undang-undang, PP dan sebagainya. Lalu dari berbasis regulasi ini kemudian dimintalah dieksekusi di daerah. Siapa yang mengeksekusi? Untuk tingkat provinsi dieksekusi oleh gubernur. Untuk tingkat bupati dieksekusi oleh bupati, untuk tingkat kabupaten dieksekusi oleh kabupaten. Nah, permasalahannya tidak sesederhana itu. Dalam praktek tata negaraan kita di Indonesia sekarang ini, ternyata yang membuat regulasi ini pun ikut mengeksekusi. Jadinya tumpang tindih. Yes, salah satunya, tidak semua ya. Bahkan confuse. Nah, si eksekutor, ya, yang di dalam Undang-Undang 23, ini kewenangannya provinsi ini kewenangan kabupaten. Biasanya kewenangan-kewenangan yang ada ininya pada rebutan. Kewenangan yang ada ininya lempar semua. Ini persoalan kita. Jadi benar ya kata Pak Prabowo ya, birokrasi kita tuh ribet. Karena gini, ya ribet itu karena gini. Kita kemarin punya 34 kementerian. Masing-masing kementerian memproduksi regulasi sendiri-sendiri. Oke? Kementerian Kesehatan bikin undang-undang, bikin PP, bikin nanti BKKBN juga bikin undang-undang, bikin PP. Nah, ini dua bersentuhan ini. Siapa yang pusing? Si eksekutor. Ikut yang mana? Bukan ikut yang mana, kadang-kadang confuse. Contoh aja lah persoalan penanganan stunting. Saya sebut aja lah penanganan stunting. Di sisi SDM-nya dibina oleh BKKBN.
Tetapi uangnya oleh Kementerian Kesehatan. Diserahkan langsung ke puskesmas. Si BKKBN nggak bisa akses ke puskesmas. Lalu bagaimana mengeksekusinya? Pemda hanya bisa membantu saja. Pertanyaannya, apakah puskesmas itu bisa mengeksekusi yang baik nggak? Ketika standar yang diterapkan oleh Kementerian Kesehatan itu tidak sama. Ditambah lagi pendekatan kita, pendekatan sama semua. Sakit perut, sakit kepala, obatnya sama semua. Mau di Papua, mau di Kalimantan, standarnya sama semua. Kan harga ikan sama dengan beda sini sama di Papua. Berbeda dengan yang Jawa. Nah, eksekusinya belum lagi pertanggungjawaban keuangannya sangat rigid banget. Yang membuat petugas di puskesmas melaksanakan. Posyandu juga tidak dilibatkan. Saya katakan dua ini saja dulu nih ya. Antara BKKBN dengan kesehatan ini di lapangan sering kali. Teragam. Itu baru dua loh. Belum urusan lain. Kependudukan dan KBN sama. Jadi betul kata Pak Prabowo, benar saya sangat dukung. Butuh orkestrasi yang tepat. Ini bentuknya orkestrasi. Saya bukan memuji Pak Menteri saya. Ketika kemarin inflasi, itu orkestrasi yang dilakukan oleh siapa? Menteri Dalam Negeri. Melaksanakan gubernur lakukan ini, bupati lakukan ini, tiap minggu kami rapat. Memastikan semua berjalan dengan baik. Itu yang benar. Jadi koordinasinya jalan? Bukan koordinasi, orkestrasi. Kalau koordinasi itu bisa gini nih. Koordinasinya gimana Pak? Iya kalau orkestrasinya tepat, iya pasti satu sama lain akan lebih paham gitu loh. Bagi saya, siapa yang lakukan ini itu harus jelas dulu. Siapa yang melakukan apa. Dan harus ada guidance yang tepat dan dilakukan secara terus-menerus. Pak Mendagri sudah lakukan itu. Makanya inflasi kami terkendali. Pak Prabowo kemarin puji kan, Pak Menteri saya kan? Ya kan memang kita melakukan itu. Kita orkestrasi semua daerah jelas dia melakukan apa. Nah, andaikan semua urusan, contoh urusan stunting juga diorkestrasi, urusan penyakit juga diorkestrasi, pendidikan juga diorkestrasi. Indahnya nih. Nah, inilah kenapa sekarang saya senang betul nih. Hari ini kan semua dikumpulkan di Magelang kan, agar semua jelas komandonya. Satu visi. Yes. Bagi saya ini langkah yang sangat bagus. Ya, kami sebagai birokrasi ya, kami akan bekerja sepanjang jelas guidance. Tapi kalau guidance-nya kemudian tumpang tindih, rata-rata birokrat itu tidak akan mau ngambil risiko. I see. Iya. Lebih baik ditinggalkan daripada nanti menimbulkan masalah. Kita sebelah kaki di penjara loh. Karena penggunaan anggaran. Hati-hati. Saya bilang kepada staf saya, hati-hati. Kalau sesuatu yang menurut kalian itu tidak mungkin kan kalian itu baiknya tahan aja dulu. Nah, ini yang buat lambat akhirnya. Karena kita kan eksekutor. Nama juga kita eksekutif. Eksekutif itu kan dari eksekutor itu. Nah, siapa regulatornya? Regulatornya menteri. Kalau urusan kesehatan kami nanya sama menteri kesehatan. Urusan pendidikan kami merujuk pada regulasi dari pendidikan. Urusan lingkungan hidup kami tanya sama menteri lingkungan hidup. Kami mengeksekusi. Kalau kemudian kami menerjemahkan dalam bentuk perda dan kami bingung, ya sudah di situ persoalannya. Ya. Saya jujur mengatakan persoalan Indonesia itulah persoalan orkestrasi. Oke, baik. Pak Akmal, ini sisa waktu hanya tinggal 2 bulan ya, akan selesai. 3 bulan. 3 bulan lagi ya, akan selesai. Selama 1 tahun mengelola provinsi yang dengan potensi yang luar biasa ini, apa sih pengalaman yang Bapak dapatkan dan apa pelajaran yang Bapak petik dalam proses ini, Pak? Keberhasilan sebuah daerah itu memang sangat ditentukan oleh leadership. Kunci di leadership. Dan seorang leader, dia harus bisa tidak membaca apa yang di perencanaan makro saja. Karena kondisi daerah itu tidak sama satu dengan daerah lain. Saya contohkan Kaltim saja. Kaltim itu mungkin di sisi perencanaan RPJMD-nya tidak tercover persoalan dampak sosial dari tambang-tambang ilegal. Tidak nampak. Tetapi sesungguhnya itu persoalan yang sangat krusial menurut saya. Itu bisa mengatasi stunting, bisa mengatasi pengangguran, bisa mengatasi pendidikan juga. Tetapi ini tidak ada di daerah lain. Coba, mana daerah lain memiliki tambang ilegal seperti Kaltim? Tidak ada. Paling cuma Kaltara. Tetapi regulasinya kan sama dari pusat semua. Bagi saya harus diberi ruang yang besar kepada otonomi daerah, desentralisasi, untuk melakukan eksekusi hal seperti itu. Sayangnya inilah tabayun pusat dan daerah ini tidak berjalan dengan baik. Kita berharap pemerintah itu Kemendagri akan mampu melakukan binwas umumnya dengan baik, melakukan seperti ini. Tapi kuncinya juga ada di kementerian sektoral.
Urusan itu kan punya Menteri Sektoral, bukan punya Mendagri. Kesehatan siapa punya? Menteri Kesehatan. Ya. Kehutanan siapa? Menteri Kehutanan. Tapi yang mengeksekusi kan Pemda. Ya. Gitu loh. Bagi saya orkestrasi itu penting. Ditambah juga persoalan human capitalnya. Ya, kemampuan manusia, SDM birokrasi kita harus lebih ditingkatkan lagi. Rata-rata karena persoalan audit kita itu sangat ketat. Rata-rata ASN kita tidak takut bergerak. Kalau takut bergerak, malas berinovasi. Akhirnya apa yang terjadi? Business as usual. Cari selamat aja. Kalau ragu, nggak usah dieksekusi. Akibatnya silpa dana tinggi. Ini PR kita ke depan. Oke. Baik, terakhir ada pesan Pak yang mau disampaikan buat Kalimantan Timur mungkin? Ya, saya yakin dan saya senang bahwa Kalimantan Timur ini mendapatkan sebuah berkah. Berkah itu namanya IKN. Ya, mari kita manfaatkan berkah ini, kita manfaatkan untuk melakukan transformasi. Dari selama ini kita hanya mengandalkan tambang. Ya. Ayo ke depan kita dorong lagi ke entrepreneur dan jasa dan sektor-sektor lain yang juga sangat menjanjikan untuk kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur. Baik, terima kasih Pak Malik waktunya di VVIP. Dan tinggalkan komen dong apa yang ingin Anda tanya atau ada opini yang ingin Anda sampaikan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe Nalar TV. Thank you udah nonton.